Mas Reski, saya ingin kemudian menyelami ataupun mengetahui lah seberapa penting sebetulnya pengakhiran sengketa yang terjadi antara Israel dan juga Palestina terhadap anggota-anggota OKI ataupun mungkin negara-negara Liga Arab lainnya. Oke, sebenarnya kalau kita melihat dari OKI ya, OKI adalah organisasi kerjasama Islam gitu. Jadi tentunya signifikansi dari Islam ketika memang adanya perdamaian antara Israel dan Palestina itu adalah keberadaan Aqsa. Gitu, itu menjadi signifikansi utama karena Aqsa adalah tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi ketika memang negara OKI melihat bahwa signifikansinya itu ada di Aqsa, nah itu mungkin mereka akan mencoba untuk bagaimana caranya supaya perdamaian itu terjadi dan kesucian dari Aqsa itu tetap terjaga gitu. Dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu poin yang sangat signifikan gitu untuk menjadi landasan pertama gitu antara negara-negara OKI. Itu adalah keberadaan dari Masjidil Aqsa dan bagaimana perdamaian harus tetap terjaga agar situasi pun tetap damai di Aqsa. Oke. Kalau kita lihat selain OKI ada juga negara-negara Liga Arab yang kemudian juga beberapa waktu belakangan dikritisi untuk kemudian menyampaikan statement lah, menyampaikan gestur yang kemudian dapat berkontribusi signifikan terhadap penghentian sengketa antara Israel dan juga Palestina. Mengapa mereka kemudian sampai dengan saat ini belum ada sebuah gestur yang cukup signifikan lah ataupun cukup kuat lah, Mas Reski? Oke, sebenarnya argumen saya masih sama dengan yang tadi, belum ada satu sudut pandang yang sama. Kita bisa melihat contohnya begini, untuk Uni Emirat Arab sendiri, dia melihat bahwa Israel itu kan adalah orang Yahudi yang kemudian dia kembali ke tanahnya gitu, dan sementara kalau Mesir itu masih punya solidaritas dengan Palestina gitu. Nah di sini itu ada perbedaan sudut pandang gitu terhadap Israel itu siapa di tanah itu. Nah selama perbedaan itu masih ada, maka solusi pun tidak bisa ditawarkan gitu oleh negara-negara OKI ataupun Liga Arab, karena mereka melihat aktornya itu berbeda. Siapa dia, role-nya di situ juga berbeda, gitu. Belum lagi Israel adalah mitra dagang dari negara-negara Liga Arab ataupun mungkin negara-negara anggota dari OKI sendiri begitu ya, dan mungkin secara nilai perdagangan juga nggak kecil gitu dan cukup besar. Yang menarik adalah ada statement dari Joe Biden, Presiden dari Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa ini adalah menjadi satu reaksi dalam tanda kutip wajar, retaliasi yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Mengingat posisi Amerika yang sangat penting dalam kancah global lah. Bagaimana Anda melihat statement dari Joe Biden ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Apakah statement ini meredam konflik di sana ataupun sengketa di sana? Oke. Kalau kita berbicara tentang Joe Biden dan Kamala Harris, itu mereka sudah firm dari awal bahwa mereka itu mendukung keberadaan Israel gitu. Jadi statement-statement seperti ini itu bukan statement yang kemudian mengejutkan sebenarnya gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang Indonesia yang kemarin sempat euforia karena Biden menang mengalahkan Trump, itu menurut mereka ini sesuatu hal yang baru gitu. Tetapi untuk yang mereka yang memang sudah melihat posisi dari Joe Biden dan Kamala Harris, ini bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan gitu. Dan Amerika sendiri dari awal juga sudah punya hubungan yang erat gitu dengan Israel, dan Biden terakhir juga memberikan bantuan dana gitu untuk Israel juga. Yang paling penting adalah Indonesia terus mempertajam peran diplomasinya untuk mengakhiri sengketa yang ada di sana, Mas Reski. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Waktu kita sudah habis, mungkin kita akan berbincang di lain waktu, Mas Reski, karena temanya sangat menarik. Sampai jumpa, sehat selalu.